Baik, selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zurial Arya Aditya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 150362104. Di sini saya ingin merecord video untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Baik, izin share screen. Oke, strategi dan media pembelajaran, analisis model pembelajaran dan sintak pada kompetensi dasar 3.2 pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Baik, mungkin kita akan beralih ke paper saya terlebih dahulu. Setelah membaca panduan tugas, saya memilih salah satu kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami klasifikasi jembatan. Pada mata pelajaran ini, guru akan menjelaskan tentang definisi jembatan dan jenis-jenis jembatan. Karena mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SMK kelas 11 program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan. Kenapa saya tertarik dengan kompetensi dasar ini? Karena klasifikasi jembatan merupakan materi yang mungkin mudah dipahami namun sulit untuk dicerna di dunia lapangan. Karena klasifikasi jembatan pada umumnya tidak terlihat di daerah-daerah seperti pelosok ataupun hanya terdapat di daerah-daerah tertentu yang memiliki akses atau infrastruktur yang mendukung seperti adanya jembatan, sehingga kita tidak bisa menjamin semua peserta didik di daerahnya tersebut dapat melihat langsung jembatan itu seperti apa. Namun karena output SMK ini menekankan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu tanggung jawab seorang guru haruslah bisa mencapai konsep, yaitu peserta didik harus bisa memahami kompetensi dasar tersebut. Baik, kita beralih ke PowerPoint dengan judul analisis model pembelajaran dan sintak pada KD 3.2 pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Saya susun Zural Aryaditya dengan NIM 150362104, dosen pengampu Dr. Ian Arthur, MPD. Konstruksi jalan dan jembatan dengan KD 3.2. Sesudah mempelajari tentang klasifikasi jembatan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan mempresentasikan definisi jembatan, klasifikasi jembatan maupun jenis-jenis jembatan dengan penuh rasa keingintahuan, konsekuen, taat aturan selama pembelajaran, memiliki sikap terus terang, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, tidak lekas putus asa, berpikiran kritis dan proaktif, serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara baik. Lalu bagaimana kita harus memberikan dia bisa berpikir kritis dan proaktif dengan kita aktif untuk memberikan bertanya dan juga melakukan ceramah dengan metode dua arah. Lalu bagaimana mereka mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara baik? Kita adakan dengan adanya kelompok. Dan dengan kelompok itu bisa melatih mereka dalam work team maupun komunikasi. Untuk bahan materinya, saya membagi menjadi struktural. Yang pertama, klasifikasi jembatan terbagi menjadi dua, yaitu definisi jembatan secara sendiri, lalu ada klasifikasi dan jenis jembatan. Untuk definisi jembatan, kita memakai secara harfiah dan umum. Dan untuk klasifikasi jembatan dan jenis-jenis jembatan, itu terbagi dari beberapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berdasarkan 7 kriteria. Apa saja? Berdasarkan fungsi. Fungsi terbagi menjadi 4. Ada jembatan jalan raya, jembatan rel kereta, jembatan penyeberangan, dan jembatan penyeberangan air. Berdasarkan keberadaannya yang kedua terbagi menjadi 2, yaitu jembatan tetap dan jembatan gerak. Yang ketiga berdasarkan material. Ada jembatan bambu, jembatan kayu, jembatan beton, jembatan baja, jembatan komposit, dan jembatan batu kali. Berdasarkan struktur, ada jembatan balok, jembatan plat, jembatan pelengkung, jembatan rangka, jembatan gantung, jembatan kabel pancang, dan jembatan cantilever. Lalu berdasarkan letak lantai, ada jembatan lantai atas, jembatan lantai bawah, jembatan lantai tengah, jembatan lantai ganda. Berdasarkan lama waktu, jembatan sementara, jembatan semi,
permanen dan jembatan permanen berdasarkan diktilitas. Ada jembatan kelas A, jembatan kelas B, dan jembatan kelas C. Lalu model pembelajaran apa yang saya pilih? Yang pertama, discovery learning. Kenapa discovery learning? Mata model pembelajaran discovery learning merupakan pembelajaran konstruktivisme berbasis inquiry. Dalam pembelajaran, siswa diberikan masalah dan dalam pemecahannya mengacu pada pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang ada. Menurut Branner tahun 1951. Lalu, pembelajaran discovery learning memiliki orientasi pembelajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu. Menurut Saifuddin dan Berdiati 2014-56, Mailantivia 2018 menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning menuntut siswa untuk mengorganisasi pembelajaran sendiri. Kelebihan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar, peserta didik benar-benar memahami bahan pelajaran. Yang ketiga, membuat minat belajar peserta didik meningkat. Dan keempat, peserta didik yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Melatih peserta didik untuk lebih banyak belajar. Namun, di satu sisi yang namanya kelebihan pasti mempunyai titik kelemahan. Kelemahannya ialah menimbulkan frustasi bagi siswa yang kurang pandai atau bisa kita katakan di bawah rata-rata dengan IQ yang mungkin middle ke bawah. Dan dua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama atau tidak modern. Dan yang keempat, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena masalah yang akan ditemukan sudah ditentukan oleh guru. Lalu di sini saya ingin menjelaskan sedikit kenapa saya tertarik kepada discovery learning. Yang pertama, discovery learning ini jika kita berpikir secara harfiah, discovery dalam bahasa Inggris kita terjemahkan adalah penemuan, di mana basisnya mereka belajar untuk menemukan, karena kompetensi dasar yang saya ambil adalah memahami. Dengan menemukan, mereka akan mandiri. Dengan menemukan, mereka akan bisa berpikir kritis. Bagaimana mereka harus menemukan tersebut. Dari apa? Pertama bisa dari buku, dari internet, dari modul. Jika memang skenario yang paling mudah adalah internet, internet mempunyai logaritma yang banyak. Logaritma yang sulit, blok yang mungkin tidak dicapai, dan mungkin keyword yang salah. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, ini menuntut siswa untuk bisa lebih berpikir kritis, bahwasanya apa cara yang harus dia ambil yang nanti outputnya adalah dia bekerja secara praktis atau pragmatis. Karena di sini, poin 4 kita bisa baca, peserta didik yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Melatih peserta didik untuk lebih banyak belajar sendiri. Artinya apa? Jika ke dalam konteks by internet saja kita sudah menuntut mereka untuk menemukan, itu akan bisa mereka terapkan ke metode-metode lain. Mungkin dalam organisasi mereka, untuk keluarga mereka, di mana by internet, by data itu adalah sangat penting. Ditambah dan diperdalam dengan masalah-masalah yang sudah kita tentukan, artinya mereka ingin penasaran bagaimana jika masalah-masalah yang di luar guru berikan itu terjadi. Dan itulah proses yang harus mereka hadapi. Seperti itu. Lalu lanjut ke sintak. Sintak model pembelajaran discovery learning. Yang pertama tahap pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan pembelajaran. Tahap pertama adalah stimulasi atau stimulation, pemberian rangsangan. Kegiatan pembelajarannya adalah pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Dengan cara guru mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok, memberikan beberapa fenomena kepada peserta didik untuk diamati guna memancing sikap kritis dan kelihatan peserta didik. Mungkin kita akan bisa menstimulus dengan adanya uh, culturally responsibility learning, di mana untuk di awal kelas kita bisa menggunakan budaya
responsif mereka terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Contoh mungkin kalian tahu kenapa ada jembatan bisa roboh padahal insinyur-insinyur di Indonesia sudah sangat baik, atau mungkin kalian tahu betapa banyaknya insinyur di dunia ini namun mereka gagal melakukan pekerjaan, sehingga stimulasi tersebut membuat otak mereka berpikir apakah yang salah ini adalah insinyurnya atau materialnya, sehingga itu telah memancing mereka untuk bisa menyelidiki lebih baik. Atau ditambah mungkin kita menggunakan sebuah tokoh-tokoh insinyur terkenal sehingga mereka bisa tertarik dan bisa menjadikan role model tersebut, itu bisa mensimulasikan mereka. Dan yang kedua, identifikasi atau pernyataan masalah, problem statement. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah yang relevan. Kemudian peserta didik membuat pertanyaan dari masalah tersebut. Jika tidak ada yang bertanya, maka guru memberikan pertanyaan pancingan. Karena mungkin kan problemnya adalah mereka malu-malu atau mereka tidak paham, sehingga kita harus memberi pertanyaan pancingan untuk berbagai konteks sehingga mereka bisa mengkait-kaitkan. Lalu yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi yang ada pada permasalahan yang telah diberikan melalui berbagai sumber, baik buku, modul, maupun observasi langsung. Nah, mungkin di sini adalah poinnya di mana data yang diberikan berbagai sumber, baik di sini saya kurang tambahkan internet, baik buku, modul maupun observasi langsung. Mungkin skenario yang paling mudah adalah internet atau buku yang mungkin mereka bisa baca, mereka bisa selidiki, karena pada intinya mereka harus bisa memahami, bukan, mereka harus bisa menemukan untuk mereka bisa paham dalam klasifikasi-klasifikasi tersebut. Lalu ada pengolahan data processing atau pembuktian verification, di mana guru membimbing peserta didik untuk mengolah data atau informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Lalu bagaimana caranya yang itu bisa dilakukan menjadi laporan. Lalu pembuktiannya, itu guru membimbing peserta didik untuk membuktikan benar atau tidaknya informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya dengan mencoba mengaplikasikan hasil temuannya ke dalam soal. Dan peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil temuannya secara teamwork dan communication. Lalu generasi menarik atau kesimpulan, yaitu guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan dari temuan mereka dengan bahasanya sendiri. Modul pembelajaran dapat diunduh di rumahbelajarblogspot.com yang saya tahu dengan konstruksi jalan dan jembatan, kompetensi kalian desain, permodelan, dan informasi bangunan. Untuk SMK dan MAK, teknologi rekayasa, teknik info, konstruksi dan properti, dan desain, permodelan, dan informasi bangunan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Dengan adanya Sintak ini dapat memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Selamat malam, saya Yusril Aryaditya, pamit undur diri.